Lawan Indonesia kayak lawan Belanda. Netizen Bahrain kayak pemain sinetron. Fans timnas Indonesia nggak tinggal diam setelah pelatih Bahrain Dragan Talajic nyindir kalau skuad Garuda kayak Belanda. Doi ngomong gitu jelang duel panas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta Selasa dalam kurung 25 Maret 2025 malam udah bikin tensi naik dari sekarang. Talajic nyentil soal banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Setiap kali lawan Indonesia pasti ada aja 2 atau 3 pemain baru, katanya dikutip dari GDN Online, Kamis dalam kurung 13 Maret 2025. Emang bener sih, PSSI baru aja beresin proses naturalisasi buat 4 pemain baru oleh Romelu Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Dari 4 itu, oleh Romelu udah siap tempur, sementara 3 lainnya masih nunggu persetujuan FIFA buat pindah federasi. Sekarang ada 1 kiper dari Serie A, dalam kurung Emil Audero, dan 2 pemain lain dari Liga Belanda. Rasanya kayak lawan Belanda, lanjut Talajic. Meski gitu pelatih asal Kroasia ini tetap pada Bahrain siap buat lawan tekanan supporter Indonesia. Kami siap hadapi apapun. Kami bakal tunjukin yang bisa kami lakukan. Kami nggak takut, tegasnya. Netizen Indonesia nggak tinggal diam. Ucapan Talajic ini langsung bikin netizen plus 62 panas. Banyak yang nyerang balik Bahrain dengan sindiran pedas. Lo ngerasa lawan pemain Belanda, kita malah ngerasa lawan pemain sinetron. Jatuh guling-guling, drama abis, tulis akun @adnanyudi44. Ini pelatih sebelum Bahrain cuma malang melintang di Asia Tenggara, paling sukses juga di Thailand. Wajib sih kita kasih pelajaran di GBK, tulis akun @fadlan__akbar. Ada juga yang ngasih perspektif lebih santai. Nggak ada yang salah selama masih sesuai aturan FIFA. Negara lain juga nggak pernah komplain kalau lawan Perancis, padahal isinya banyak pemain keturunan Afrika, kata @ad_prasetya5. Mau naturalisasi atau enggak, tiap FIFA matchday pasti ada pemain yang berganti. Semua negara juga gitu, lihat performa pemainnya dari mana aja. Kalau bagus ya dipanggil, kalau jeblok ya dicoret, ujar akun @earth1996ok. Bahkan ada yang menyentil balik Bahrain soal kualitas tim mereka. Bahrain ngerasa lawan Belanda padahal mereka sendiri belum tentu lebih baik dari tim Liga 2 Indonesia. Kita lihat aja nanti di GBK. Ujar akun @satrio_putra. Laga Indonesia versus Bahrain jadi panas. Timnas Indonesia sekarang ada di posisi ketiga grup C bareng Arab Saudi, Bahrain, dan Cina dengan koleksi 6 poin. Jepang dan Australia masih di atas, tapi Garuda masih punya peluang buat lolos ke babak selanjutnya. Dengan masuknya pemain naturalisasi, skuad Garuda makin solid. Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi bakal jadi tambahan tenaga buat tim asuhan Patrick Kluivert. Proses perpindahan federasi mereka lagi diurus FIFA dan kalau lancar, mereka bisa debut lawan Australia tanggal 13 Maret 2025 sebelum bertarung lawan Bahrain. Pelatih Patrick Kluivert sendiri nggak ambil pusing dengan omongan Talajic. Menurutnya, proses naturalisasi adalah hal yang sah dalam sepak bola modern. Kami hanya fokus ke permainan kami sendiri. Para pemain kami punya kualitas dan kami akan menunjukkan itu di lapangan, ujar Kluivert dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam juga memberikan tanggapannya. Kita nggak perlu banyak ngomong, yang penting kerja keras di lapangan dan kasih yang terbaik buat Indonesia. Kita hormati lawan, tapi kita juga siap tempur, katanya dengan penuh semangat. Antusiasme supporter Timnas Indonesia juga makin menggila. Tiket pertandingan disebut-sebut hampir ludes terjual, dan SUGBK dipastikan bakal jadi lautan merah. GBK bakal bergetar. Kita kasih tekanan penuh biar Bahrain tahu siapa yang punya rumah, ujar seorang supporter di media sosial. Yang jelas duel ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini soal harga diri, soal menunjukkan siapa yang lebih pantas di pentas internasional. Akankah Timnas Indonesia membungkam Bahrain di depan puluhan ribu supporternya? Atau justru Bahrain yang membuktikan omongan pelatihnya? Satu hal yang pasti, laga ini bakal seru abis. Kita tunggu aja duel panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Apakah Bahrain bisa membuktikan omongan pelatihnya? Atau malah Indonesia yang bakal kasih pelajaran? Yang jelas, stadion bakal geger dan netizen siap ngegas lagi. Netizen barbar.
Menpora Dito sampai turun gunung demi tenangkan dubes Bahrain. Waduh, gegara ulah netizen yang barbar abis. Menpora Dito langsung turun tangan buat nenangin dubes Bahrain nih. Jadi ceritanya timnas Indonesia bakal ketemu Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung GBK Jakarta Selasa dalam kurung 25 Maret 2025. Nah, si dubes Bahrain Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri sempat agak was-was gara-gara netizen Indo ngamuk di medsos abis match pertama Oktober 2024 kemarin. Menpora Dito pun buru-buru meyakinkan dubes kalau Indonesia siap kasih keamanan level internasional buat timnas Bahrain. Kita jamin keamanan mereka dari awal datang sampai pulang, semua standar keamanan internasional pasti kita penuhi, kata Dito Rabu dalam kurung 12 Maret 2025. Nah, kenapa sih dubes Bahrain sampai segitu khawatirnya? Soalnya di pertemuan pertama, wasit Ahmed Al-Kaf bikin keputusan yang bikin panas kepala supporter Garuda. Waktu itu timnas Indonesia udah diambang kemenangan, tiba-tiba wasit kasih tambahan waktu berlebihan dan bohong. Bahrain berhasilnya main skor 2-2. Gara-gara itu netizen Indo ngamuk dan langsung nyerbu akun resmi Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung BFA plus akun para pemain Bahrain. Dubes Bahrain curhat ke Menpora, bilang kalau dia sendiri sebenarnya ngerasain Indonesia itu negara yang damai dan warganya ramah. Tapi kalau udah di dunia maya, netizen Indo emang galak banget. Dubes bilang dia udah lama tinggal di sini dan ngerasain sendiri kehangatan Indonesia. Cuma yaitu kalau di sosmed pasti ramai, tapi aslinya sih adem ayem, jelas Dito. Dubes Bahrain juga minta supaya pemain mereka dikasih kenyamanan pas pertandingan nanti. Menpora pun memastikan bahwa Indonesia bakal jadi tuan rumah yang baik dan menjamin keamanan mereka dari awal sampai akhir. Saya yakin supporter kita bisa menjaga sportivitas dan memberikan sambutan yang baik buat semua tim, tambahnya. Sementara itu, supporter Bahrain malah udah mulai tebar pesuar dan meremehkan timnas Indonesia. Mereka mulai nyinyir dan ngerasa timnya lebih kuat setelah juara Piala Teluk 2024. Salah satu akun Instagram @ahmed_9666 bahkan bilang, kasihan orang Indonesia, mereka kira udah hadapin tim Bahrain yang sebenarnya. Mereka nggak sadar kalau Bahrain udah makin menakutkan setelah kejuaraan Teluk. Eits, tunggu dulu. Timnas Indonesia juga nggak tinggal diam. Dengan kekuatan baru dari pemain naturalisasi kayak oleh Romani Maarten Paes dan kemungkinan Emil Audero serta Joy Pelupes, skuad Garuda makin pada buat balas dendam di GBK. Tiket pertandingan pun langsung ludes dalam hitungan hari, tandanya supporter timnas udah nggak sabar buat dukung langsung di stadion. Gak cuma itu, persiapan timnas Indonesia juga makin matang. Pelatih Patrick Kluivert udah menyiapkan strategi buat meredam permainan Bahrain yang dikenal agresif. Dengan tambahan pemain naturalisasi yang makin komplit, kekuatan timnas Garuda diprediksi bakal lebih stabil di semua lini. Sementara itu, Bahrain juga datang dengan motivasi tinggi. Mereka ingin membuktikan bahwa hasil di pertemuan pertama bukan kebetulan. Tim asuhan pelatih asal Spanyol Juan Antonio Pizzi ini juga udah menyiapkan strategi khusus buat menghadapi atmosfer panas GBK. Selain persiapan tim, keamanan di stadion juga bakal diperketat. Pihak kepolisian dan panitia sudah berkoordinasi untuk memastikan pertandingan berjalan lancar dan kondusif. Supporter diimbau untuk tetap sportif dan mendukung timnas dengan cara yang positif. Laga ini diprediksi bakal super panas, apalagi mengingat insiden di pertemuan pertama. Indonesia nggak mau kecolongan lagi, dan Bahrain juga datang dengan mental juara. Yang jelas, semua mata bakal tertuju ke laga ini dan kita berharap timnas Garuda bisa bikin sejarah dengan mengalahkan Bahrain di kandang sendiri. Ayo dukung timnas Indonesia dengan penuh semangat, tapi tetap jaga sportivitas ya, guys. Jangan sampai gara-gara medsos, nama baik Indonesia malah tercoreng. Gaspol Garuda. Tiga pemain Dewa United ke timnas. Bukti klub ini gak main-main. Dewa United lagi-lagi bikin gebrakan di dunia sepak bola Indonesia. Gimana enggak mereka jadi klub yang paling banyak nyumbang pemain ke timnas Indonesia buat ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Gak tanggung-tanggung, tiga pemain sekaligus yakni Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Septian Bagaskara. Mereka resmi dipanggil buat bela skuad Garuda. Presiden Dewa United Ardian Satyanegara gak bisa nyembunyiin rasa bangganya. Saya senang dan bangga ketiga pemain tersebut dipanggil ke timnas Indonesia. Itu membuktikan bahwa kerja keras akan membuahkan hasil, kata Ardian dengan penuh semangat. Ya, gimana nggak senang? Klubnya jadi penyumbang pemain terbanyak di timnas.
Ini jadi bukti kalau Dewa United bukan sekadar tim biasa, tapi klub yang serius dalam membangun dan mengembangkan pemain-pemain berkualitas. Debut manis buat Septian Bagaskara nih. Buat Egy dan Ricky ini bukan pertama kalinya mereka dipanggil timnas, tapi buat Septian Bagaskara, ini adalah panggilan pertamanya ke skuad senior. Mantan pemain Persik Kediri ini akhirnya bisa merasakan atmosfer timnas Indonesia di level tertinggi. Ardian pun gak lupa kasih ucapan selamat buat Septian. Selamat kepada Septian Bagaskara untuk pemanggilannya. Semoga bisa berguna dan tampil baik bersama timnas Indonesia, tambahnya. Bisa dipanggil ke timnas tentu jadi momen spesial buat Septian. Sebagai striker muda yang terus menunjukkan peningkatan performa, ini kesempatan emas buat dia membuktikan diri di level internasional. Apalagi kompetisi di timnas itu ketat banget. Septian harus siap bersaing dengan striker-striker lainnya yang juga ingin mengamankan tempat utama di lini depan skuad Garuda. Pemanggilan ketiga pemain ini dikonfirmasi setelah Dewa United menerima surat resmi dari PSSI pada Minggu dalam kurung 9/3. Ketiganya dijadwalkan bakal bergabung dengan timnas mulai 16 Maret 2025 buat persiapan menghadapi 2 laga berat, yakni melawan Australia di Sydney pada 20 Maret. Lalu bertanding di kandang sendiri melawan Bahrain 5 hari setelahnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia lagi berusaha mati-matian buat lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Posisi mereka di grup C masih cukup menegangkan, duduk di peringkat ketiga dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Skuad Garuda masih punya peluang buat menyalip Australia yang ada di posisi kedua dengan selisih 1 poin. Artinya laga melawan Australia dan Bahrain ini bakal jadi penentu banget. Pertandingan melawan Australia bakal jadi tantangan besar buat timnas Indonesia. Bertanding di kandang lawan yang terkenal kuat secara fisik dan taktik tentu nggak bakal mudah. Tapi kalau Egy, Ricky, dan Septian bisa memberikan kontribusi besar, bukan nggak mungkin Indonesia bisa bikin kejutan. Setelah itu, laga melawan Bahrain di GBK harus jadi momen kebangkitan, apalagi dengan dukungan penuh dari supporter Garuda yang bakal memadati stadion. Dengan tambahan tenaga dari Egy, Ricky, dan Septian, harapannya timnas bisa tampil lebih solid dan bisa mencuri poin penting buat tetap bersaing di jalur kualifikasi. Apalagi di bawah asuhan pelatih top seperti Patrick Kluivert, harapan buat melihat Indonesia tampil di Piala Dunia semakin nyata. Dewa United gak cuma nyumbang pemain, tapi juga pelatih. Gak cuma pemain, Dewa United juga kasih kontribusi besar ke timnas lewat staf pelatih mereka. Pelatih kiper Dewa United, Stuart Wodenberg, resmi bergabung dengan staf kepelatihan timnas Indonesia buat bantu persiapan tim menghadapi pertandingan besar. Bahkan pelatih kepala Dewa United, Jan Olderikering, juga kasih dukungan penuh buat Patrick Kluivert, mengingat keduanya punya hubungan profesional yang cukup lama. Dukungan penuh dari Dewa United ini nunjukin kalau mereka bukan sekadar klub biasa, tapi juga punya komitmen besar buat perkembangan sepak bola nasional. Dengan menyumbangkan pemain dan staf pelatih, mereka jelas jadi salah satu kekuatan utama di sepak bola Indonesia saat ini. Dewa United klub masa depan sepak bola Indonesia. Dengan pencapaian ini, Dewa United makin nunjukin kalau mereka bukan sekadar tim biasa. Mereka nggak cuma sukses di liga domestik, tapi juga jadi pemasok pemain berkualitas buat timnas Indonesia. Keberhasilan Egy, Ricky, dan Septian menembus skuad Garuda jadi bukti nyata kalau program pengembangan pemain mereka berjalan dengan baik. Kesuksesan ini juga bisa jadi inspirasi buat klub-klub lain di Indonesia. Kalau ingin sepak bola nasional maju, investasi dalam pengembangan pemain itu kuncinya. Dewa United udah membuktikan bahwa kerja keras dalam membina pemain bisa memberikan hasil nyata, bukan cuma buat klub, tapi juga buat timnas Indonesia. Nah, sekarang tinggal kita dukung timnas Indonesia supaya bisa tampil maksimal di laga kualifikasi nanti. Kalau bisa menang lawan Australia dan Bahrain, peluang ke Piala Dunia 2026 bakal makin besar. Gas terus Garuda!